Yang keempat, pemaparan kebijakan kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh Bapak Arif Nazarudin, SPD. Yang kelima, pemaparan materi konsep dasar desain kesehatan reproduksi dan integrasi dalam pembelajaran berserta tanya jawab oleh Ibu Cahyu Asriwi, SPD MMGR. Yang keenam, pemaparan materi yaitu dengan nilai dan hubungan dengan orang lain, masalah kesehatan reproduksi dan tanya jawab oleh Ibu Hastuti Wulandari SOR. Yang ketujuh, pemaparan materi batasan diri dan pertemanan yang sehat beserta tanya jawab oleh Ibu Siti Muflihah SSI. Dan yang terakhir adalah penutup atau foto bersama. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah Tanah airku, tanah tumpah tumpah darahku. darahku. Di Di sanalah sanalah aku aku berdiri, jadi dipandu dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Kebangsaanku, bangsa dan tanah tanah air. air, Marilah marilah kita kita bersatu, bersatu, Indonesia Indonesia bersatu. bersatu. Hiduplah Tanahku, tanahku, hiduplah hiduplah negeri bangsaku, rakyatku semua. semuanya Bangunlah, Bangunlah, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang turut serta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk berikutnya, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Ketua Forum MGMP SMP, Ibu Hartini SP SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Dewi. Apakah suara saya terdengar jelas Bu? Terdengar Bu. Jelas. Alhamdulillah Bu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan bahwa hari ini kita masih berkumpul ya dalam keadaan sehat dan waktu yang luang untuk dapat hadir di kegiatan webinar mengenal lebih dekat kesehatan reproduksi. Yang terhormat para narasumber yang pada hari ini mungkin sudah hadir ya, ada Bapak Arif Nazarudin dari SMP Negeri 2 Dramaga. Ada Bapak Arif? Sudah hadir? Iya, halo, ada Bu. Alhamdulillah sudah hadir ya Pak ya, dalam keadaan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, kemudian di sini bagaimana dengan Ibu Cahyu Astriwi, SPD MMGR, sudah hadir Bu dari SMP Negeri 3 Lewiliang ya Bu ya? Mana Bu Cahyu? Alhamdulillah Bu, sudah terima hadir kasih. juga, iya. Kemudian di sini ada narasumber kita yang ketiga, Ibu Hastuti Wulandari SOR dari SMP Negeri 1 Gunung Sindur. Sudah hadir Bu Hastuti? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, baik. Kemudian juga ada Bu Siti Muflihah SPD dari SMP Negeri 2 Kemang. Sudah hadir Bu?
Alhamdulillah sudah, Bu Har. Alhamdulillah, berarti sudah hadir semua ya Bapak Ibu ya narasumber kita yang luar biasa ini ya. Sekaligus hari ini empat narasumber yang berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Serta tak lupa saya sapa juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia yang sangat luar biasa ya. Saya sebagai Ketua Forum MGMP SMP Kabupaten Bogor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan MGMP lintas Mapol se-Kabupaten Bogor yang telah menyempatkan hadir di kegiatan ini di tengah-tengah jam rawan nih Bu Dewi ya. Aktivitas Bapak Ibu di sekolah juga sudah mulai, kemudian di bulan Ramadan ini ya, luar biasa semangatnya ya Bapak Ibu ya. Adapun webinar kita pada hari ini ya pada siang ini adalah mengenal lebih dekat kesehatan reproduksi. Ya, sebagai guru kita perlu mengetahui apa itu kesehatan reproduksi ya, bukan hanya untuk guru IPA saja, tapi untuk kita semua, untuk semua guru ya. Hal ini untuk memberikan bekal pengetahuan selain untuk anak didik juga untuk keluarga tercinta di rumah. Ya, nanti kita akan simak peran narasumber yang telah dibekali langsung oleh Kementerian Kesehatan ya. Mereka sudah dibekali ya, pasti mereka sudah benar-benar paham. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya banyak tentang kesehatan reproduksi ya. Mereka akan memaparkan semua hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya. Mari kita simak sama-sama secara baik-baik itu paparan narasumber pada hari ini. Kemudian harapan kami semoga webinar pada hari ini akan dapat membawa dampak yang baik untuk kita semua. Yang pada akhirnya apa yang ada dalam diri kita secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pula pada peserta didik kita di kelas ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, di webinar kali ini kami Forum MGMP juga menyediakan 3 door prize nih bagi Bapak Ibu nanti yang beruntung. Nah, nanti setiap narasumber nanti akan memberikan pertanyaan ya, pertanyaan kepada Bapak Ibu, silakan nanti yang beruntung nanti bisa langsung menghubungi ke panitia ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Selamat belajar Bapak Ibu hebat. Salam merdeka belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, untuk berikutnya kita mulai saja untuk pemaparan materi tentang kebijakan kesehatan reproduksi oleh Bapak Arif Najaruddin, SPD. Untuk mengingatkan waktu bahwa untuk pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Arif ini berakhir sampai pukul 13.30, berarti setengah dua ya Pak Arif ya. Baik, Bapak Arif, kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya saya sudah diizinkan untuk bisa share screen, Bu. Bangga Pak, silakan. Sudah bisa, Pak Arif. Saya tunggu dulu. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang ada di sini. Senang rasanya ya, saya siang-siang begini, ya Allah, ngomongin tentang kesehatan reproduksi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ini ya kepada Bu Hartini, juga kepada Bapak Ibu pengurus Forum MGMPBK Kabupaten Bogor. Wah, ternyata kami alhamdulillah difasilitasi untuk bisa memberikan ya informasi ya, kita berbagi ya, kita sharing mengenai kesehatan reproduksi ini. Nah, sekarang kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Untuk saya pribadi, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Arif Nazaruddin. Saat ini saya sebagai guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 2 Dramaga.
Nah, di sini nih ada nih rekan-rekan dari SMP Negeri 2 Dramaga mana. Halo, saya hello dong. Halo, Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, langsung aja ya. Nah, untuk pertama ini saya akan membicarakan mengenai kebijakan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja. Nah, di webinar kali ini ya. Wah, lumayan luar biasa ya. Kita ngomongin tentang kesehatan reproduksi. Langsung aja. Nah, ini dia. Ini paling bisa kita baca bersama aja ya, Bapak Ibu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 gitu kan mengenai anak dan seorang yang sampai sebelum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terus kemudian juga anak usia sekolah dan juga remaja di sini. Sumber semuanya itu saya kutip dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, juga Direktorat Guru Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Lanjut. Ini juga sasarannya kurang lebih 79.709.147 anak usia 0 sampai 17 tahun. Seperti itu. Kemudian juga sekitar kurang lebih 83,15% anak, juga kurang lebih 44,31 juta remaja. Itu dari profil anak 2021 dan BPS 2021. Ini kita masih membicarakan mengenai data dari Kemenkes ya. Nah, untuk awalan ini saya akan menyampaikan mengenai infografisnya gitu ya Bapak Ibu ya. Infografis. Nah, ini juga ternyata ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di dalamnya itu ada bagian ke-6. Ini saya bacakan dulu aja mengenai kesehatan reproduksi. Di sini ada pasal 54 ya. Dari 1, bab 1, terus 2, pasal 55 juga. Jadi upaya kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Juga kalau di sini juga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Pasal 11 ayat 1, pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk A. Mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual beresiko dan perilaku beresiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Yang B. Mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Yang kedua, ayat 2 yaitu pelayanan kesehatan reproduksi remaja diberikan dengan menggunakan penerapan pelayanan kesehatan peduli remaja, PKPR. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini termasuk infografis mengenai permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja. Ini ternyata kita kalau melihat sekarang ya tantangan kita sebagai seorang pendidik luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Seperti ini aja data dari Kemenkes gitu, dari Kemendikbud. Ternyata gitu kan, di sini ada tuh sekitar 16,47% usia remaja putri hamil pertama pada 17 sampai 18 tahun. 23,26% usia remaja putri hamil pertama pada 19-20 tahun. Gitu kan. Bahkan 7% wanita usia 15 sampai 19 telah melahirkan anak. Jadi gini, dan kalau kita bicara mengenai pergaulan anak, ya kan kita tidak bisa pungkiri lah. Contoh misalkan, ya lawan jenis gitu kan, anak laki-laki, anak cewek dan cowok gitu, mereka pacaran seperti itu. Ini kayak gini aja, misalkan kenalan di Facebook atau misalkan lewat media sosial lainnya, entah WA, entah Line, terus Instagram atau mungkin TikTok gitu ya. Misalkan pap buat ayang nih, misalkan gitu. Dari pap loh. Nah itu asal Bapak Ibu tahu aja gitu, dari mulai dari pap sampai ke PCS gitu kan, video call salawatan. Ya Robi Bil Mustafa bukan yang. Kalau itu mah di kalau itu mah dibolehkan gitu kan, dibolehkan kalau wali kelas atau wali murid istilahnya guru kelasnya boleh mengajak salawatan. Tapi kalau ini kan beda lagi. Mereka mengarah ke arah-arah seksual seperti itu. Makanya di berita-berita seperti ini kan, kenalan di Facebook, gadis 15 tahun ini diperkosa hingga berujung pemerasan. Pelaku ancam korban dengan hal ini. Atau misalkan itu tuh siswi SMP kirim 11 PAP, post a picture gitu kan, mengirimkan gambar ya tanpa busana ke pria kenalan di medsos berujung viral. Itu yang tadi
disampaikan ya Bapak Ibu. Nah, sama di sini juga. Masih data infografisnya pengajuan dispensasi perkawinan anak. Nah, ini juga dari tahun 2019 sampai 2022 yang di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan alasan pengajuan dispensasi perkawinan anak itu karena cinta lumayan ya 67% gitu. Ya. Selanjutnya ini juga mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi. Di sini ya bisa dilihat misalkan contoh, saya coba pakai annotate bisa nggak ya? Misalnya di sini ya. Sumber informasi perubahan fisik masa pubertas. Nah, ini kan 2012-2017 ini ada peningkatan ya dari guru. Nah, itu makanya kenapa di sini kita bisa bersama belajar bersama mengenai kesehatan reproduksi. Emang penting karena jujur misalkan seperti saya saat ini saya mengajar di kelas 7 juga gitu kan. Ketika bimbingan layanan klasikal kepada anak-anak di kelas 7. Dan memang saya juga nanti ini tentang mengenal masa pubertas bagi mereka. Nah, itu disampaikan kepada mereka gitu. Yang terpenting intinya begini ya, kalian itu mendapatkan ilmunya itu dari guru seperti itu. Misalnya gitu dari orang-orang dewasa yang memang selama ini misalnya dari guru, dari orang tua, jangan sampai kalian dapat misalnya ilmu informasi atau apapun lah tentang baik itu kesehatan reproduksi atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan pubertas mereka itu dari orang luar gitu kan, kita tidak tahu orang luar seperti apa, motifnya seperti apa, modusnya seperti apa gitu. Itu dari guru, kemudian dari internet seperti itu. Terus di sini juga ada diskusi tentang haid pada wanita dan mimpi basah pada pria seperti itu ya. Itu datanya. Lanjut lagi. Nah, ini langsung ke upaya pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Nah, di sini ada dalam pelayanan dalam gedung itu seperti puskesmas ya. Dan kalau pelayanan luar gedung yaitu 80% di dalam sekolah dan 20% di luar sekolah. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui, alhamdulillahnya ini dalam kegiatan Kespro, jadi nanti saya sebutkan juga lah, saya sampaikan juga tim Kespro dari Kabupaten Bogor ini, jadi ada istilahnya screening atau penyuluhan, jadi kerjasama antara puskesmas dengan sekolah, dan ini memang penting. Bahkan mungkin ya di hampir di semua sekolah di Kabupaten Bogor ini, khususnya yang SMP, pasti yang namanya puskesmas itu kan sudah kerjasama dengan sekolah. Ya, terutama misalkan mengenai pelayanan medis, seperti tata misalkan, seperti hanya pengukuran tinggi badan berat badan aja misalkan, ya. Atau kesehatan, konseling, seperti itu. Kalau di sekolah kan ada yang namanya UKS, atau organisasi atau eskul PMR, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini penerapan pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah. Tadi dari puskesmas, pembinaan dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, kanwil agama, seperti itu. Nah, ini ada juga nih literasinya. Literasi kesehatan, penerapan pendidikan KESPRO, pembinaan kader kesehatan remaja. Nah, dari data infografis tadi lah yang mendukung adanya di sini yang kami dapatkan, yaitu perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi dari Kemenkes dan Kemdikbud ini membuat bekerja sama dalam hal peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah mengenai pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Itulah Bapak Ibu. Jadi dari penyusunan pedoman dan paduan sampai ke rencana aksi. Nah, ini ruang lingkupnya yaitu pertama pengembangan materi kesehatan reproduksi, kedua pelatihan bagi calon instruktur materi kesehatan reproduksi, dan pengembangan perangkat ajar. Sasarannya siapa? Itu guru SMP dan guru SMA pengampu IPA, BK, PJOK, guru tunagrahita di satuan pendidikan khusus, dan pengelola PKPR di puskesmas. Gitu. Nah, kalau substansi materi kesehatan reproduksi, itu ada tuh ya, yang di buku kuning nih, modul pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Insya Allah nanti dikirimkan ya, nanti dikirim link Google Drive-nya atau scan barcode-nya. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi peningkatan kompetensi guru SMA, SMP dalam pendidikan kesehatan reproduksi
Jadi dari Kemenkes dan Kemendikbud ini ada guru SMP bidang IPA, PJOK dan BK itu tersebar. Jadi kami terpilih di 30 kabupaten atau kota di 10 provinsi. Nah, salah satunya Kabupaten Bogor alhamdulillah dapat ya mendapatkan undangan seperti itu ya. Di sini dilihat ya bisa terlihat di Kabupaten Pandeglang sampai ke Kota Jayapura luar biasa. Nah, ini dia pelaksanaan programnya. Jadi, kegiatan atau program kesehatan reproduksi ini sudah dimulai dari tahun 2022. Awalnya yaitu bimbingan teknisnya kepada 90 orang guru pelopor utama. Nah, kalau di Kabupaten Bogor ini ya Bapak Ibu, boleh nih saya perkenalkan kalau dari IPA itu ada GPU ya. Ini guru pelopor utama Bapak Ibu, bukan gosok pijat urut, tolong ya. Ini kalau dari Kabupaten Bogor ini dari IPA itu ada Ibu Desi Diana sebagai GPU-nya. Ya, halo Bu Desi Diana, apakah ada di room ini? Kemudian kalau dari PJOK itu ada Pak Dadan Mulyana, Pak Haji Dadan nih. Yang tadinya kan Pak Haji Dadan itu dari SMP 1 Nanggung ya. Sekarang Pak Haji Dadan sudah menjadi pengawas. Luar biasa. Halo Pak Haji Dadan, apakah ada di ruangan ini, di room ini? Nah, Oke, kalau ikut dari menyimak, Pak Arif, silakan lanjutkan. siap. Alhamdulillah ada kan Pak Dadan. Nah, kalau dari BK sendiri yaitu saya sendiri Arif Nazarudin dari SMP Negeri 2 Tamata. Nah, dari 2022 ini akhirnya kami ke 2023 itu kemarin itu jadi hasil dari koordinasi ya, hasil koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor juga kemarin sebelum sebelum ada pemilihan guru pelopor media terpilihlah guru pelopor media ini. Jadi masing-masing GPU itu istilahnya belajar bersama lah. Bisa menjadi tim dengan masing-masing GPU 3 guru pelopor media. Nah, kalau dari IPA itu ada Ibu Siti Mufliha ya yang nanti akan menjadi pemateri juga dari SMP Negeri 2 Kemang. Halo Ibu Siti Mufliha, ya Ibu Leli ya dipanggilnya. Terus kemudian ada Ibu Fitri Laila dari SMP 1 Kemang, juga ada Ibu Lili Suliati dari SMP Negeri 3 Cibungbulang. Nah, kalau dari PJOK itu guru pelopor medianya itu ada Ibu Hasusti Wulandari. Nah, pemateri juga beliau ya yang mewakili PJOK dari SMP Negeri 1 Gunung Sindur. Kemudian ada Pak Asep Sunandar. Pak Asep Rusnandar. Nah, Pak Asep Rusnandar itu dari SMP Negeri 1 Cibungbulang. Dan satu lagi yaitu Pak Bobi Rivaldi dari SMP Negeri Tenjo, 3 Tenjo. Nah, kalau dari BK, guru pelopor medianya itu ada Bu Cahyo Astriwi. Nah, halo Bu Cahasriwi yang nanti juga jadi pemateri ya dari SMP Negeri 3 Lewiliang. Terus ada Bu Iva Fajriatul Ulfah itu dari SMP Negeri 1 Citerep dan ada Bu Lucy Arisanti itu dari SMP 1 Sukamakmur. Nah, ini Bapak Ibu guru dari guru GPU dari guru pelopor utama kemudian menjadi guru pelopor media gitu kan. Nah, nanti di tahun ini mudah-mudahan ya semoga nih 2024 ini dari GPM nanti akan mengejak di sini tuh ada masing-masing GPM tuh 10 GPK guru pelopor kolega namanya. Nanti akan ada pengimbasan nih ke 90 berarti masing-masing wilayah itu masing-masing kabupaten 90 GPK bayangin. Jadi satu GPM itu 10 orang GPK. Jadi sekitar 90 sekolah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu nanti bisa ikut berpartisipasi di dalamnya, menjadi guru pelopor kolega gitu kan. Kita bisa belajar bareng. Kita menjadi tim Pro dan kita bisa memberikan ya kita bisa sosialisasi bimbingan mengenai kesehatan reproduksi. Ya balik lagi, yang menjadi objeknya adalah siswa. Biar apa? Memiliki kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesehatan reproduksi, sehingga dapat digunakan sebagai bekal menuju masa depan yang lebih sehat, bahagia, dan bertanggung jawab. Gitu. Mampu membuat keputusan dan tindakan terbaik berdasarkan informasi yang akurat untuk mengantisipasi, meminimalisasi dan menghindarkan dari resiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan dan perkawinan di usia anak, kekerasan seksual dan lain-lain.
Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa nih kalau dihitung-hitung itu ada 90 GPU se-Indonesia, terus ada 270 GPM dan 2.700 GPK. Ya ditunggu ya, semoga Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi dan terpilih menjadi guru pelopor kualitas itu sih pasti. Ini ya, jadi seperti ini. Dari GPU, GPM, kolega, kalau nggak MGMP, MGBK, jadi pembahasannya seperti itu. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu materi-materi ini ada dari bagian 1 sampai bagian 8. Nantinya beberapa itu akan disampaikan oleh para ibu-ibu GPM ini yang luar biasa nih ya. Ada Bu Cahyu, ada Bu Astuti dan ada Bu Siti Fiha. Itu ya Bapak Ibu ya semuanya. Nah, ini tolong nih boleh nih di scan QR-nya nih untuk akses materi webinar Cashpro hari ini ya. Oh, di scan. Pakai Google Lens saja. Coba ya. Kalau misalkan belum paham mengenai scan, ya nanti di-share lah link Google Drive-nya. Oke nggak? Di-scan, di-scan, di-scan. Udah tersedia pokoknya materi-materinya. Materi dari kami juga modulnya. Itu modulnya bagus deh. Modulnya menarik karena banyak gambar-gambarnya. Selain tulisan juga gambar-gambar juga menarik. Dan itu nanti bisa jadi pembahasan istilahnya bimbingan untuk Bapak Ibu, ya tidak hanya untuk PJOK IPA BK, Bapak Ibu pengampu mata pelajaran lain pun kalau memang tertarik di kesehatan reproduksi, semoga silakan gitu. Semoga ya kita bisa memberikan insight ya istilahnya ya. Kita memberikan insight, kita memberikan bimbingan kepada anak-anak ya tentang kesehatan reproduksinya mereka. Tuh. Oke, itu aja ya dari saya ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih loh atas perhatiannya. Terima kasih atas ya sudah wah ternyata sudah ini ya sudah menyimak dengan baik. Itu aja dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Cayu Asri. Oh ini GPM saya luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, saya tutup ya. Oh sebelum saya tutup, ingat Cashpro ada salam Cashpro-nya, yaitu apa? Salam Cashpro. Aku Aku tahu, tahu, aku mau, aku mau, aku aku mampu. mampu. Ya, itu ya. Kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Nazarudin SPD yang sudah memberikan pemaparan ya, tentang kebijakan kesehatan reproduksi itu ya. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Arif ini mudah-mudahan kita bisa tahu ya bahwa sudah berapa persen kita ini berada di titik-titik yang rawan dari tingkat kehamilan ya, terutama bagi putri. Dan ini pun juga menjadi tugas kita untuk sama-sama, bukan hanya tugas BP ya, tapi tugas kita sebagai guru untuk sama-sama kita mengantisipasi jangan sampai terjadi pada sekolah kita. Baik, berikutnya kita ke materi yang pertama, yaitu disampaikan oleh Ibu Cahyu Astriwi SPD MMGR. Tentang apa? Yaitu materinya tentang konsep dasar desain kesehatan reproduksi dan integrasi dalam pembelajaran dan tanya jawab. Silakan bagi Ibu Cahyu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bapak Ibu yang saya hormati yang berada pada room Zoom meeting ini, saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada moderator Ibu Dewi Rati dan para forum MGMP ya, se-Kabupaten Bogor, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Bu Hartini, begitu juga kepengurusan yang lain. Nah, perkenalkan, sebelumnya mohon izin Bu Nanik, boleh dibantu untuk share screen? Terima Boleh, Bu. kasih. Ya, terima kasih Ibu. Nah, sebelumnya mohon izin, eh,
Saya, Cahyu Astriwi, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai yang tadi sudah disampaikan, mengenai konsep dasar reproduksi, ya, konsep dasar desain integrasi dan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, sekilas balik tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif Nazrudin, GPU saya. Ya, namun sebelum beralih ke materi selanjutnya, Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan kita punya slogan. Slogannya yaitu kesehatan reproduksi, remaja sehat, aku tahu, aku mau, dan aku mampu. Nah, boleh di open mic semuanya biar kita mencoba ketika saya ucapkan kesehatan reproduksi, remaja Aku sehat. mampu. Baik, ulang ya. Kesehatan reproduksi. Aku Aja tahu, sehat. aku mau, Aku mau. aku Aku mau, mampu. aku mampu. Aku Ya tahu. Allah, simple. Ya, aku tahu kognitifnya, terus aku mau, Aku dan mau, aku Aku tahu, aku mau. iya. ulangi Jadi, lagi Bu Cahyu. oke, baik Ibu Ya, Rati. biar melek matanya. Iya, karena ini jam-jam rawan ya, pukul 13 lebih tepatnya 33 karena memang jam segini setelah Jumatan, Bapak-bapak khususnya ibu-ibu sambil menunggu berbuka ya Bu, takjil masih lama untuk berburu. Nah, kita fokuskan kesehatan reproduksi remaja sehat. Aku Aku tahu, tahu, aku mau, Aku mampu. mampu. Masya Allah, luar biasa apresiasinya saya berikan kepada Bapak dan Ibu yang berada dalam Zoom meeting ini. Semoga semakin bertambah. Sekarang sudah ada dalam room Zoom kita 164. Walaupun saya yakin di antara sela-sela waktu ini ada kesibukan-kesibukan Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin juga menyapa rekan-rekan saya di SMP Negeri 3 Lewiliang yang sudah hadir. Begitu juga para rekan-rekan saya yang tadi sudah disebutkan, para GPM, khususnya para GPU kami, yaitu Pak Arif Najarudin, SPD dari Bimbingan Konseling, begitu juga Bapak Pengawas, Bapak Dadan Mulyana, yang sekarang sudah menjadi pengawas, sebelumnya beliau bertugas di SMP Negeri 1 Nanggung. Selanjutnya, Ibu Desi, saya ucapkan terima kasih juga Ibu Desi dari SMP Negeri 2 Jasinga. Beliau sudah luar biasa apresiasinya tidak hanya ke kami tim BK, melainkan kita saling berkolaborasi. Tiga mata pelajarannya ini, Bapak dan Ibu ingat tadi yang disampaikan Pak Arif, tiga mata pelajaran yang sudah terintegrasikan. Apa saja Bapak dan Ibu? Wah, Pak, BK sama PJOK. Oh iya, IK, PJOK, dan IPA luar biasa. Nah, pada umumnya tadinya sebelum itu, Ibu boleh mohon maaf, slide kedua. Terima kasih. Nah, sebelum memasuki ke tahapan selanjutnya, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Nah, untuk CV biografinya nanti Ibu-ibu dan Bapak-bapak bisa melihat di tadi yang hasilan scan-nya bisa dilakukan istilahnya menelaah lagi. Namun materi-materinya ini kami rangkum Bapak dan Ibu. Sebetulnya satu slide konsep dasar saja itu cukup banyak. Tapi saya coba untuk merangkum dan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu begitu. Kurang lebih ini saya pernah berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dan di STKIP IPIJA dan alhamdulillah tahun ke belakang pernah bersekolah atau berkuliah PPG Prajabatan begitu ya kurang lebih 1 tahun Bapak dan Ibu. Jadi durasi waktunya cukup lama. Jadi benar-benar karena ini Prajabatan kuliahnya asli benar-benar kayak kuliah. Tapi tidak dipungkiri Bapak Ibu yang lainnya yang dalam jabatan juga pasti tugas-tugasnya luar biasa. Bagi yang sedang menjalankan PPG, saya ucapkan tetap semangat karena untuk meraih serdik itu bukanlah yang hal mudah. Baik, pada slide selanjutnya, Bapak dan Ibu sudah diketahui kesehatan reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi? Apa yang terpintas dari Bapak dan Ibu
Atau mungkin tadi sudah ada gambaran dari Pak Arif terkait kebijakan-kebijakan kesehatan Kespo. Boleh kita berinteraksi, Bapak dan Ibu boleh menuliskan apa yang terbersit di Bapak Ibu tentang kesehatan reproduksi. Boleh dituliskan di kolom chat. Saya ingin melihat bagaimana atau adakah Bapak dan Ibu yang bersedia raise hand untuk sharing terkait sebelum tadi Pak Arief menjelaskan atau kiranya apa ya kesehatan reproduksi? Boleh ada yang mau raise hand? Silahkan. Nah, oh ada yang lagi nanya ya, Bu untuk sertifikat. Ya untuk, iya tenang Bapak dan Ibu, karena ini sertifikatnya free. Insya Allah nanti akan dibagikan oleh pengurus ya. Eh, Bagaimana Bapak dan Ibu yang kiranya di main room sudah ada yang mengetikkan apa kiranya yang terbesit di Bapak dan Ibu atau yang hadir di sini tidak hanya rekan-rekan guru. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bersedia hadir. Terus siapa saja sih yang harus berperan mengenai kesehatan reproduksi? Boleh di kolom chat dituliskan yang umumnya. Oke, atau ada yang mau resign? Wah, kayaknya lagi menyimak atau lagi tiduran ngantuk-ngantuk nih. Memang jam-jam rawan ya, Bu Dewi Ya, ya. silakan, Atau boleh dibantu? silakan Bapak Ibu. Iya, ayo yang Iya, mau bertanya ya, silakan. Ada kesempatan boleh. baik ini. Iya. Atau kita sharing dulu, Bu Dewi. Menurut Ya, Bu Dewi, sebagai seorang guru, kesehatan reproduksi sebelum ada pemaparan dari Pak Arief tadi, apa sih yang terbersit di Ibu Dewi mengenai hal ini? Boleh dibantu untuk kita sharing-sharing dulu, Bu? oh ya, boleh Bu. Saya sempat ya Baik. terbesit di pemikiran saya yang reproduksi ini ya, eh, bagaimana apalagi kita sebagai guru ya dengan anak murid sekian banyaknya, jadi pemahaman pengetahuan untuk pencegahan bagaimana caranya supaya pertama ya tentang kesehatan dan mencegah untuk kehamilan. Ya itu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Atau Bu Nani, boleh bantu Bu Nani, kalau dari Bu Nani sendiri, kira-kira yang berperan serta dalam kesehatan reproduksi itu, apakah kita guru-guru saja atau bagaimana Bu? Boleh dibantu Bu Nani? Ya, yang berperan mengenai kesehatan reproduksi ini pastinya kita guru bekerja sama dengan seluruh stakeholder sekolah, kemudian juga dinas pendidikan, dan pastinya orang tua siswa yang bersangkutan dan siswa yang bersangkutan sendiri, Bu. Oke, Masya Allah, Tabarakallah, ini luar biasa nih ya, guru-guru hebat yang ada di hadapan saya dengan spontan lalu menyampaikan apa saja. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kiranya Anda melihat pentingnya reproduksi ini dalam masyarakat? Alhamdulillah dibantu oleh Pak Muhtar. Oh, menjaga alat reproduksi supaya sehat. Oke, menjaga pola makan, menjauhi dari hubungan fisik. Oke, dan lain-lain. Terima kasih Pak Muhtar. Semoga nanti Bapak mendapatkan door prize ya dari pertanyaan yang akan disampaikan nanti. Terima kasih atas keaktifan Bapak dan Ibu, walaupun tidak sempat mengetik, tapi saya rasa Bapak dan Ibu sudah memahami kesehatan reproduksi walaupun sepintas. Mangga Ibu boleh dilanjutkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Muhtar, sebelumnya oleh Bu Dewi, dan terima kasih juga kepada Bu Nani. Pada slide selanjutnya, kita memang selalu terbersit kesehatan reproduksi memang tidak hanya dengan kesehatannya saja, tetapi memang terfokusnya alat reproduksinya. Begitu ya. Bapak dan Ibu, selain alat reproduksinya, atau misalnya nanti kaitan-kaitannya entah penyakit menular dan lain-lain di sini tadi sudah disampaikan Bu Dewi terkait kehamilan ya, bahkan memang data yang luar biasa nyata tidak hanya di luar negeri tetapi memang di Indonesia itu sendiri tingkat kehamilan memang sangat luar biasa, ditambah tadi Pak Muhtar menyampaikan free sex. Walaupun kita ketahui kalau misalnya kita hamil, khususnya yang sudah memang dalam ikatan sah pernikahan, itu sesuatu yang didamba-dambakan oleh Bapak dan Ibu.
Namun hal ini menjadi sebuah polemik yang luar biasa di negara kita. Kalau misalnya kita runtun-runtunkan, ini tidak hanya bertugas tadi seperti yang Bu Nani sampaikan, hanya pada kita sebagai Bapak Ibu gurunya saja. Semua stakeholder harus memang saling sharing, saling gimana caranya ini memang tidak terjadi. Saya flashback atau misalnya saya mau bantu Bapak dan Ibu, saya rasa Bapak dan Ibu bisa melihat dari konten-konten internet, dari konten-konten yang mudah diakses, tidak yang memang sewajarnya diakses oleh peserta didik kita. Bahkan usia-usia ya, usia-usia balita Bapak dan Ibu. Boleh selanjutnya Ibu, di slide selanjutnya. Usia jenjang sebelum SMP ya. Nah, jenjang SMP itu amat sangat luar biasa bagaimana nantinya generasi-generasi kita amat sangat luar biasa. Boleh slide selanjutnya, Bu? Nah, generasi saya yakin ke selanjutnya, Bu. Mohon maaf, dipercepat saja karena memang slide-nya cukup banyak Bapak dan Ibu karena dirangkum. Nah, generasi ke generasi. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini kira-kira generasi usia SMP rata-rata di generasi yang mana Bapak dan Ibu? Atau kita deh, kita lahir di mana nih Bapak dan Ibu? Kalau saya pribadi berarti ada di generasi Z. Sedangkan yang lainnya peserta didik kita pasti otomatis ada di generasi A. Kalau pada generasi A ini atau bisa dibilang anak-anak sekarang generasi stroberi, Bu. Kenapa dibilangnya generasi stroberi? Karena istilahnya Ranum-ranumnya ya. Lagi ranumnya ya, Bu. betul. Betul, Bu. Ya, lagi ranum-ranumnya. Terus, ya kita tahulah karakteristik remaja ya. Tapi makin ke sini ketangguhannya, aware-nya terhadap dirinya sendiri nanti akan dibantu dibahas oleh rekan-rekan saya yang lain terkait batasan diri dan lainnya. Sehingga mereka tidak tangguh atau tidak siap untuk menghadapi masa depan. Masa depan di sini bukan terkait mereka tidak mampu teknologinya, tetapi untuk membendung norma-norma yang tidak baik itu akhirnya jadi terkikis norma yang bagusnya. Tanpa mengurangi rasa hormat terkait dengan sekarang kita ketahui banyak public figure atau influencer-influencer yang bergaya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama begitu ya. Dan saya yakin agama mengajarkan hal yang positif. Bahkan sekarang sering kita lihat status anak-anak yang dengan bangganya itu merokok atau kemarin-kemarin itu kita pernah dengar yang membuli ya, membuli amat sangat luar biasa. Nah, ini menjadikan mental mereka. Jadi, Bapak dan Ibu, kesehatan reproduksi ini tidak hanya sekedar yang tadi disampaikan terkait alat reproduksinya saja, terus kesehatan, ada juga penyakit menular, fisik, kehamilan, tetapi yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu meluas, Bapak dan Ibu. Bu Nani, boleh di slide selanjutnya? Terima kasih. Nah, pada slide ini Mengingatkan seperti Bu yang Cahyu, punten, untuk mohon, materi kita sisa 5 menit lagi, karena nanti selanjutnya ada tanya jawab. luar biasa ya Ibu. Nggak berasa ini saya sudah menyampaikan materi. Baik Ibu, terima kasih. Jadi memang kita lihat, aduh dipercepat ya Bapak dan Ibu, terkait dengan kelainan mental.
ya, itu juga berpengaruh di sini. Bagaimana nanti terintegrasikan dalam pembelajaran ini Bapak dan Ibu bisa melihat di link atau barcode yang sudah di-scan tadi banyak sekali materi-materi. Konsep dasarnya saja kita ketahui untuk remaja lebih paham terkait beberapa hal. Ibu, boleh slide selanjutnya dipercepat aja. Terima kasih. Karena memang slide-nya, nah tadi ya data kesehatan dunia terkait ini. Selanjutnya Ibu, boleh? Terima kasih. Ya, ini efektivitasnya, tetapi kita langsung saja Bu. Oke, sambil menunggu slide selanjutnya. Nah, kolaborasi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief dari sekian banyak yang terjadi. Nah, ini undang-undangnya tadi sudah disampaikan terkait dengan kesehatannya. Tapi kita terfokus kepada kesehatan reproduksinya. Bagaimana upaya untuk mempersiapkan remaja lebih tangguh lagi. Dalam apa? Tadi sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif. Dalam slogan kita tadi, aku tahu, aku mampu, dan maaf, jadi keliru saya. Aku Aku tahu, tahu, aku aku mampu, mampu, aku aku mampu. Jadi aku tahu dulu, Baru aku aku mau, aku mau, mau, jadi aku baru aku mampu. mau mampu. ya. Iya betul, aku mampu. Jadi akan sadar mengenai hal tersebut. Jadi GPM ini nanti akan merekrut 10 guru kolega. 10 guru pelopor kolega yang nanti bersedia boleh hubungi kami kalau sudah ada pendaftarannya begitu. Selanjutnya Ibu, bagaimana caranya terintegrasikan? Oh, mohon maaf suara saya kecil. Oh, bagaimana kalau sekarang? Sudah, Bu, sudah besar. Oh, sudah, iya. Jadi, nantinya Bapak dan Ibu bekerja sama dengan pihak Puskesmas atau kesehatan ini sudah memang kita galakan. Digalakannya memang sudah dimulai dari GPM-GPM-nya. Tadi kilasan sudah dijelaskan oleh Pak Arief juga. Boleh selanjutnya Ibu Nini? Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang boleh dilihat kalau angka ini dari sudut kanan Ibu yang tadi akan melihat angka berapa kalau misalnya dari kanan, kanannya Ibu. Kanannya 9, saya berarti 11, 9 angka betul. 9, 9, Nah, kalau dari kirinya 6. 6. 6. Nah, kenapa kita memang fokus kepada peserta didik remaja? Anak-anak di usia remaja ini memang kan persepsinya masih belum istilahnya bahasa Sundana pakekeh-kekeh gitu ya. Tetapi kita sebagai guru bagaimana mengarahkan untuk lebih terintegrasi di mana dalam pembelajaran tetap disinggung hal-hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Yang khususnya memang guru BK, guru PJOK, begitu juga dengan guru IPA. Namun ini tidak dipungkiri Bapak dan Ibu karena sudah mengenal terkait dengan kesehatan reproduksi ini, semua akan lebih memahami bagaimana nanti batasan diri sebagai seorang guru, hal-hal yang kurang tepat dilakukan kepada peserta didik untuk lebih dicegah. Karena konsepnya yang sudah terkena kita bantu untuk mengobati bagaimana nanti kondisinya eh, dengan kesehatan dan kalaupun yang belum berarti kan itu tahapan pencegahan. Bagi yang misalnya Bu masih sedikit-sedikit atau apa bagaimana kita mengarahkannya lebih lebih baik begitu. Selanjutnya Ibu kalau misalnya dilihat lagi. Nah, kalau ini hanya contoh dari samping, bisa selanjutnya aja Bu, karena waktunya memang 5 menit. Tidak banyak, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab, begitu ya, Bu Dewi, karena saya yakin di sini Ya, adalah konsepnya Iya, Ibu. Bapak Ibu guru hebat. Tuh. Aspek-aspek kesehatannya memang tadi sudah terkait data-data ilmiah yang sudah dilihat, terus bertahap sesuai dengan usia, walaupun Bapak dan Ibu yang ada di sini guru-guru SD, bagaimana kita menyesuaikan, menginformasikan kepada peserta didik dengan hal-hal yang biasanya tabu oleh orang tuanya, kita menyampaikan, tapi memang
memang dengan sesuai usianya begitu. Komprehensif disesuaikan dengan budaya, memang ada yang istilahnya menyebut alat kelamin, ada bahasa dan lainnya, tapi kita di sini konsepnya edukasi kita tegaskan. Dan ini bisa berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada di lingkungan sekitar, khususnya kepala sekolah, langsung warga, orang tua yang tadi disampaikan Ibu Nini. Mangga Bu, selanjutnya. Jadi, Baik, Ibu, Bapak dan Ibu, waktu sudah habis buat materi. ya, terkait dengan prinsip programnya, kurang lebih kita saling bersinergi, kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya. Kita bisa sharing-sharing lagi, tidak hanya dalam room Zoom meeting ini, dalam komunitas, chat-chat, atau email, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cahyu. Kita lanjut Iya. kepada sesi tanya jawab ya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk partisipasinya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Abdullah. Pak Abdullah. Pak Abdullah dari SMP mana? SMP 1 Kemang. Oh ya, silakan Pak. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ini kalau reproduksi saya kadang-kadang agak geli-geli juga ya Bu ya. Kenapa sih? Kenapa sih Bu? Hal-hal itu harus dipelajari buat anak-anak. Ini kan sudah nature of law ya Bu ya. Hukum alam yang tidak perlu dilakukan. Bahkan keterangan-keterangan pun tidak perlu dibahas satu persatu. Karena anak sekarang ini Bu, hal-hal begitu tabu. Ingin tahu, akhirnya membuka HP dan yang lainnya. Karena hal ini memang sudah hukum alam. Kenapa harus seperti ini ya keadaan anak-anak ini? Ngeri-ngeri juga Bu anak-anak. Walaupun tanpa dipelajari, anak-anak itu sudah paham. Itu saya kira Bu hanya pertanyaan pendek buat saya. Kalau bisa mah nggak usah perlu dipelajari hal-hal sekecil itu kalau kata laki-laki ya Bu ya. Nggak tahu kalau yang lain. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Baik, Bapak. Bu Dewi, kita langsung Ya, langsung jawab. saja Bu. Langsung jawab. Oke, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya begitu ya, Bu ya. Iya. Bapak Abdullah, terima kasih banyak saya ucapkan Bapak Abdullah SPD MM terkait memang Bu, kenapa sih kesehatan reproduksi ini memang kita harus pelajari? Sekali lagi, mohon maaf Bapak, Bu, kalau memang terkait kodrat alam, jadi istilahnya, bukan memang ini sudah alamiah istilahnya, laki-laki mimpi basah dan lain sebagainya. Tapi kita perlu sebagai wadah di mana anak-anak ini supaya tidak yang akhirnya kebablasan. Begitu Bapak. Jadi Dewan Guru menyampaikan ini bukan dan saya berperilaku tegas terhadap anak-anak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya yakin tidak hanya di sekolah-sekolah lainnya. Anak-anak itu suka bercandaan, coret-coretan, gambar-gambar alat kelamin laki-laki. Entah itu di buku atau apa gitu, suka iseng-isengan. Nah, kita arahkan alasannya mereka seperti itu karena memang anak generasi Alpha ini akses internetnya luar biasa menggunakan handphone. Bahkan di usia beberapa tahun anak balita belum usianya masuk ke SD saja sudah diberikan akses oleh para orang tuanya. Tapi memang kalau sekarang di Indonesia untuk mengakses web-web tertentu yang ada konotasinya vulgar, dia akan langsung terblokir. Tetapi anak sekarang tadi cerdasnya luar biasa, bisa mengaksesnya ke yang lainnya. Maka dari itu, Dewan Guru yang sini harus bersikap terbuka terhadap informasi ini terkait pendidikan kesehatan reproduksi. Sekali lagi, memang untuk tabu, Pak, awalnya agak geli-geli gimana. Nah,
Karena anak-anak kita luar biasa browsingannya, tanyanya ke teman akhirnya nanti salah atau malah yang akhirnya menjerumuskan, itu yang jadinya bahaya. Kita sebagai tim pendidik membantu berkolaborasi dengan yang namanya tim kesehatan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Namun kalau sudah terjadi, mohon maaf, misalnya ada penyimpangan seksual, karena sekarang tanda kutip, mohon maaf sekali, kita lihat public figure yang operasi kelamin dan lain sebagainya. Tapi kita jelaskan bahwasanya kodratnya perempuan bukan sumur dapur kasur, tetapi kodratnya perempuan adalah mengandung, melahirkan, menyusui. Hanya sebagai budaya yang disebutnya tadi sumur dapur kasur. Tetapi dengan yang bahasanya memang dijelaskan. Ini kita edukasi, saya yakin memang awalnya berat, Bapak. Tetapi dengan kita saling bagaimana berkolaborasi dengan baik, insya Allah apa yang kita harapkan mencegah tadi tuh Pak, pernikahan dini, seks bebas, penggunaan kondom, dan lain sebagainya, bahkan penyimpangan-penyimpangan terhadap saya lupa namanya, misalnya ke hewan dan lain sebagainya. Karena anak-anak kan inginnya mencari tahu tapi belum mendapatkan informasi yang benar. Dan kesehatan reproduksi ini tidak hanya terkait dengan tadi alat kelamin dan lain sebagainya, tetapi terkait dengan bullying itu juga termasuk Bapak, kesehatan mental di sana. Bagaimana memahami remaja seutuhnya, tugas-tugas perkembangan, jadinya mereka siap menjadi remaja yang tadi. Aku tahu dan aku mampu untuk menahan diri terkait hal-hal yang memang negatif, dan aku mampu gimana caranya bisa mengontrol diri tidak mengakses hal-hal yang negatif atau akhirnya membuli, ledek-ledekan dan lain sebagainya. Kurang lebih itu Bapak dan Ibu yang lainnya, para GPU maupun GPM lainnya boleh dibantu. Kalau dari saya cukup sekian begitu, Ibu Dewi. Terima kasih. Masih di unmute, Bu? Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Bu Cayu. Untuk, mohon maaf Bu Cayu, untuk penanya mungkin hanya satu yang bisa disampaikan karena berhubung waktu ya. Nah, untuk yang terakhir nih Bu Cayu, silakan buat pertanyaan dan dipilih sendiri oleh Bu Cayu. Kira-kira siapa yang mau jadi penjawabnya? Nah, ada door prize-nya loh. Nanti akan langsung dikirim. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kan Dapat dibahas door prize-nya 100.000 loh Bu. Lumayan buat bukber. Oh, mantap itu Bu. Mantap Bu, mantap. Lumayan. Ayo Bapak Ibu semangat. Jadi nanti tinggal Bu Cahyu menentukan satu orang nih siapa yang lebih dahulu. Ya. Iya, Bapak dan Ibu siap-siap untuk raise hand berarti ya. Ya. Sebelum saya selesai membacakannya, jangan dulu raise hand. Ya, jadi selesai baca baru boleh angkat tangan menggunakan digitalnya karena ini jumlah pesertanya cukup banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Pendapat ini tenang, pendapat materiku. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi jika diterapkan di sekolahan Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu raise hand. Saya nggak setuju Bu. Terus terang saya nggak setuju. Dari segi agama nggak setuju. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan dijawab dulu sebelum Bu Cahyu menentukan penjawabnya. Mohon maaf. Tidak ada suaranya Bu Cahyu. Masih kemut Bu Cahyu. Masih di mute. Mohon maaf ya. Ya, dari
Ibu Kalau yang Lucy. resign di sini ada 4 orang, boleh ada yang bantu. Yang paling pertama itu siapa ya, Bu Nani? Bu Bu Lucy. Lucy. Bu Bu Lucy. Lucy yang pertama. Bu Lucy, iya silakan Bu Lucy di Assalamualaikum Bu Ayu, Bu Cahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sila. Iya, kalau menurut saya sebagai seorang pendidik ya Bu, sebagai seorang guru justru mohon maaf ya berseberangan dengan Bapak yang tadi menurut saya penting dijelaskan ke anak-anak. Tadi tujuannya memang untuk pencegahan karena ketika anak-anak mencari informasi sendiri, apalagi anak-anak sekarang anak remaja sekarang kan pengetahuannya kan tinggi ya Bu, mencari tahunya lewat Google dan itu entah lewat Google, entah lewat ya media yang mereka bisa lakukan lewat handphone lah itu justru malah jadinya menyimpang gitu kan. Sex educationnya nggak dapat, malah jadi akhirnya jadi apa yang mereka dapatkan itu justru malah jadi bisa merusak otaknya gitu Bu. Misalnya ternyata diarahkannya kepada tayangan-tayangan pornografi misalnya itu jelas-jelas pada akhirnya merusak otak mereka, akhirnya kecanduan gitu kan. Dan pasti efek sampingnya juga menjadi tidak bisa konsentrasi dalam belajar gitu, tidak fokus karena pikirannya ke sana terus. Nah, menurut saya justru ketika di sekolah diberikan pendidikan eh, kesehatan reproduksi dijelaskan gitu ya oleh gurunya tersebut, mereka akan lebih bisa memahami dan mereka merasa ini bukan hal yang tabu lagi untuk dipertanyakan gitu ya daripada mencari sendiri tanya ke teman malah lebih salah misal nantinya gitu kan, mendingan lebih baik tanya ke guru, tanya ke orang yang dewasa yang bisa lebih bertanggung jawab gitu. Begitu sih menurut saya. Iya, bagaimana Bu Cahyu? Masya Allah luar biasa Ibu jawabannya. Namun nanti tidak diokekan dulu begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Lucy. Nanti kalaupun misalnya iya tahu-tahu asal udah masuk begitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Ya, Nah, dikembalikan ke waalaikumsalam. Bu Dewi. Boleh Bu, Waalaikumsalam boleh Bu. Barangkali warahmatullahi untuk wabarakatuh. sharing-sharing boleh kali. Bapak mohon maaf karena waktunya kita sudah pas ya untuk materi Ya, yang ya, maaf, pertama. maaf Bu. Nanti Makasih, mungkin makasih. pada saat pemateri kedua, kalau ada Ya, mohon kaitannya maaf, Bapak makasih. bisa untuk langsung bertanya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf nih yang lainnya yang menjawab ya, yang tadinya mau menjawab. Responnya sungguh antusias sekali nih Bu Cahyu sampai 4 orang, sampai juga tadi dengan Pak siapa ya, Pak Abdullah ya. Mohon maaf ya Pak Abdullah. Jadi nanti aturannya Bapak Ibu silakan raise hand dan nanti akan ditunjuk oleh oleh pemateri siapa kira-kira nanti yang jawabnya. Baik, terima kasih Bu Cahyu sekali lagi atas paparan materinya dan insya Allah mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kami semua. Untuk materi yang kedua, Bapak Ibu, yaitu dengan tema nilai dan hubungan dengan orang lain, masalah kesehatan reproduksi, dan ada tanya jawab. Waktunya hanya sampai jam 14.30. Silakan oleh Ibu Hastuti Wulandari SOM. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa baik Bu. Baik. Semoga semua yang hadir di sini senantiasa diberi sehat lahir batin dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk berucap syukur dari hati yang suci. Dengan hati yang suci marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, Allah Subhanahu wa taala. Tenangnya sholawat, sucinya alam, semoga tercurah tanpa pernah padam. Kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin kepada Bapak Ibu semua, saya menyampaikan materi ini bukan berarti saya lebih pintar, tapi mungkin qadarullah kesempatan yang diberikan kepada kami lebih dulu daripada Bapak Ibu.
Terima kasih juga kepada Ketua Pengurus MGMPBK, Ibu Hartini SPSPD MPD, kemudian kepada Ibu Nanik, dan kepada Bapak GPU, Bapak Ibu GPU, dan kepada Bapak Ibu rekan-rekan GPM. Langsung saja saya masuk ke materi karena materinya banyak supaya mencukupi selama setengah jam. Boleh izin Bu Nanik ditampilkan. Saya belum ada showpile-nya ya. Ibu udah belum saya ada. izinkan sih, Bu ya. Oh Udah ya, saya izinkan Ibu jadi co-host. Ya, sebentar Ibu. Oke. Bantu butuh Bu Wulan. Ya, boleh. Nah, itu udah. Bentar. Ya, materi kita adalah nilai dan hubungan orang lain. Kemudian yang kedua adalah masalah kesehatan reproduksi. Oh, di ini. Gedeannya tuh gimana? Bentar, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah nilai. Nilai adalah prinsip-prinsip keyakinan dan ide-ide yang kita percayai dan memandu kita dalam berperilaku. Nilai dibagi dua, ada pribadi dan sosial. Kalau nilai pribadi itu bersifat individual dari dalam diri masing-masing individu. Kalau nilai sosial itu bersifat umum dalam masyarakat, namun keduanya dapat berbeda satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri nilai yaitu merupakan konstruksi dari masyarakat dan tersebar di antara warga masyarakat, bukan bawaan dari lahir, kemudian terbentuk dari proses sosialisasi atau proses belajar, kemudian bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan yang lain, dan memiliki pengaruh terhadap pengembangan diri. Kemudian lanjut kepada norma. Norma adalah sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di sini ada macam-macam norma, yaitu ada 5. Norma agama, misalnya setiap pemeluk agama harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh agama tersebut. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan, contohnya tidak mengambil barang milik orang lain, pakaian sesuai dengan keadaan situasi. Kemudian norma kesopanan, mengucapkan terima kasih jika mendapatkan bantuan, tolong ketika butuh bantuan, dan mengucap kata maaf apabila melakukan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya norma kebiasaan, contohnya adalah budaya mengantri, membuang sampah pada tempatnya, dan mengembalikan sesuatu atau barang kepada tempatnya. Norma hukum yaitu berdasarkan pada undang-undang untuk kesehatan reproduksi di sini, contohnya adalah batasan usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Nah, fungsi norma untuk mengatur tingkah laku masyarakat sesuai nilai yang berlaku, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat, dan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, sebagai dasar memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan yang terdapat dalam norma. Mungkin ini izin barangkali bisa menjawab dari pertanyaan dari Bapak Abdullah, atau mungkin bisa mencerahkan sedikit gitu. Kemudian selanjutnya, penerapan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari terkait kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah mengidentifikasi, memilih, mengembangkan nilai dan norma yang diyakini dengan mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku di dalam keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, mengacu pada hak kesehatan reproduksi dan undang-undang yang berlaku secara umum. Kemudian materi selanjutnya adalah keterampilan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada contoh kasus. Kasus yang pertama adalah seorang peserta perempuan
merasa tidak nyaman ketika teman laki-lakinya memanggil dengan sebutan seksi dan kerap kali bersiul menggoda atau biasa disebut dengan sebutan catcalling ya ketika peserta didik tersebut lewat di depannya. Menurut teman-teman perempuannya, hal tersebut dianggap yang biasa atau menarik bahwa si temannya ini yang di catcalling itu menarik oleh teman laki-lakinya. Tapi apakah sebaiknya yang dilakukan oleh peserta didik perempuan tersebut? Nah, untuk kasus yang kedua, ada peserta didik laki-laki, dia memiliki jerawat di dahi dan kedua pipi. Orang tua menganjurkan untuk minum obat dan menyarankan cukup rajin membersihkan wajah. Namun sahabatnya menyarankan untuk memencet jerawat dan memakai salep kosmetik seperti yang diiklankan di televisi. Tindakan mana yang sebaiknya dilakukan oleh peserta didik tersebut? Nah, di sini hal sepele ya Bapak Ibu sebetulnya gitu. Tapi tidak untuk para peserta didik. Karena apa? Banyak peserta didik yang merasa kebingungan dengan hal-hal yang sepele seperti ini. Makanya gimana caranya kita berikan pendidikan kesehatan reproduksi ini? Ya salah satunya adalah dia pertama memiliki nilai yang baik. Kalau dia sudah memiliki nilai yang baik, dia akan bisa mengambil keputusan yang tepat, dia akan terampil, dan untuk selanjutnya juga dia akan terhindar dari masalah-masalah kesehatan reproduksi. Kemudian, nah ini langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi dari kasus di atas, ini sebetulnya ada beberapa langkah-langkah yang mungkin nanti bisa kita terapkan kepada peserta didik. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai, tapi tujuan bukanlah keputusan. Kemudian yang kedua, identifikasi pilihan solusi. Kita kenali dulu, kemudian kumpulkan semua solusi pemecahannya seperti apa, tindakannya, kemudian melihat hal dari sisi negatif dan sisi positifnya. Yang ketiga, pertimbangkan faktor yang lain gitu. Kemudian dengan mempertimbangkan dampak positifnya. Kalau misalnya saya mau ambil keputusan dari teman saya, dampaknya apa nih? Gitu. Kalau saya ambil keputusan dari ibu saya atau orang tua saya, dampaknya apa gitu. Kemudian juga kita melihat dari norma sosial, fisik, psikis, lingkungan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan faktor yang lain, kita ambil keputusan. Membuat keputusan setelah mempertimbangkan berbagai faktor di atas. Setelah itu kita evaluasi apakah keputusan yang sudah kita ambil atau keputusan yang sudah peserta didik atau remaja ambil berpengaruhnya sudah tepat atau belum, solusinya sudah baik atau belum. Jadi seperti itu langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya cinta dan ekspresi. Cinta. Ya, Bapak Ibu di sini saya yakin pasti belum pernah ada yang belum pernah jatuh cinta. Semuanya pasti sudah pernah ya Bapak Ibu ya. Sudah, Bu. Cuman jangan sampai jatuh cinta yang kesekian kali dengan orang yang berbeda padahal sudah punya pasangan. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, cinta di sini dapat diartikan sebagai suatu bentuk emosi positif yang mengandung unsur ketertarikan, perhatian, hasrat seksual. Bulan, maaf, slide-nya belum berganti. Ya. Sebentar, maaf. Ya, cinta dapat diartikan sebagai suatu bentuk emosi positif yang mengandung unsur ketertarikan, perhatian, hasrat seksual, dan komitmen pada pasangan atau orang lain demi mempertahankan hubungannya, serta dapat membawa kebaikan bagi orang yang sedang dicintainya. Karena pada dasarnya cinta termasuk bagian dari hidup kita. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa cinta dari orang-orang di sekitarnya. Seperti kata Bang Roma Irama ya. Mungkin ada yang tahu lagunya gimana Bapak Ibu? Hidup tanpa cinta gitu ya. Maaf jadi menyanyi saya. Oke, lanjut. Lanjut ekspresi cinta. Ya, ekspresi cinta adalah cara seseorang mengekspresikan perasaan, emosi, pikiran tentang cinta mereka kepada orang lain yang dicintainya.
Lanjut ke unsur elemen cinta. Nah, ini ada 4 yang harus kita miliki sebelum mencintai orang lain dan sebelum mencintai diri sendiri. Ya, yang pertama adalah kita harus peduli, gitu. Peduli terhadap keselamatan dan kebahagiaan baik diri kita sendiri ataupun orang yang dicintai. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dengan menjaga, melindungi diri kita sendiri juga dan orang yang kita cintai. Selanjutnya dengan menghargai dan menghormati, kemudian pemahaman, di mana ada alasan kita sadari dan pahami dalam mencintai bukan hanya karena hal yang bersifat fisik, namun juga psikologis dan emosional. Mencintai diri sendiri adalah dasar untuk dapat kita membina hubungan dengan orang lain. Gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, kemungkinan kecil membina hubungan dengan orang lain itu agak kesulitan. Nah, kemudian apabila cinta tidak memiliki keempat unsur di atas, maka itu bisa dikatakan atau disebut nafsu. Dan keempat unsur cinta juga harus diterapkan dalam mencintai diri sendiri. Juga ekspresi cinta tidak perlu berlebihan. Bentuk emosi positif dan saling menghormati serta saling percaya untuk menjaga hubungan. Selanjutnya, dampak cinta. Dampak cinta di sini ada positif dan negatif. Ya, untuk dampak cinta positif, di mana cinta dapat memberikan kepada remaja, yaitu dengan memberikan semangat, motivasi untuk meraih cita-cita ke depan. Selain itu juga remaja lebih peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Namun ada sisi positif, ada juga sisi negatifnya. Apa itu? Yang pertama adalah cinta semu. Ya, misalnya terjadi ketika ia sangat menyukai seseorang atau idola, ya, atau seleb, sehingga segala hal mengenai idola tersebut ingin ditiru. Nah, ini banyak sekali terjadi pada remaja-remaja kita sekarang, ya, banyak mencintai idola-idola yang apa namanya, bahkan sampai kepribadiannya diikuti. Ya, seperti ada beberapa public figure yang tadi Bu Cahyu pernah sudah jelaskan, yaitu menyukai sesama jenis. Nah, itu ada beberapa idola remaja mengikuti hal tersebut, gitu. Nah, itulah dampak cinta yang negatif, cinta semu. Kemudian selanjutnya, mencintai secara berlebihan. Mencintai secara berlebihan dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan, seperti aku tidak bisa hidup tanpamu, aku tanpamu apalah. Kemudian selain itu juga cinta yang berlebihan membuat remaja merasa memiliki sampai mengatur hidup orang yang dia cintai. Nah, ini kalau misalnya ada pasangan remaja, kita biasanya tahu ya Bapak Ibu, di sekolah kita tahu, oh si A pacaran sama si ini. Nah, ada banyak yang bilang, Bu, si A mah bucin banget. Nah, itu boleh tuh kita kasih edukasi tentang gimana sih cara mencintai yang baik itu, gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada anak yang pacaran, sebetulnya sih kalau menurut pendapat saya ya, jadi mohon maaf kalau ada yang berbeda dengan saya. Apabila ada peserta didik yang pacaran, sebetulnya kita tidak punya hak untuk putusin nggak sekarang, ya, tidak seperti itu. Tapi gimana kita kasih nilai ke dia, ke anak tersebut, kalau oke, kalau misalnya memang kamu cinta sama teman dekatmu, yang pertama kamu harus bisa bertanggung jawab, kamu harus bisa menghargai, gitu. Cinta tidak harus melanggar aturan atau melanggar etika-etika yang berlaku, seperti itu. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah proses kehamilan. Kehamilan adalah kondisi yang terjadi ketika terdapat pembuahan dan perkembangan janin di dalam rahim. Umumnya kehamilan akan berlangsung selama 37 minggu hingga 40 minggu, yang dihitung dari hari pertama menstruasi berakhir. Proses kehamilan tidak bergantung pada frekuensi, tapi terjadinya proses bertemu atau peleburan sel telur dan sperma. Nah, ini yang menurut saya ilmu yang paling penting banget kita berikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Karena ini terjadi. Jadi ada pernah kasus begini. Saya mendengar dari pemateri langsung, ya, beliau adalah dokter.
ada pelajar yang apa dalam keadaan mengandung masih muda, kemudian apa namanya setelah diadakan konseling, si anak tersebut bilang begini, kan sudah tahu kalau dia hamil ya, tapi dok, saya kan baru gituannya sekali doang, gitu. Masa sih hamil? Kan cuma sekali dok. Nah, kemudian dokter tersebut menjelaskan bahwa kehamilan itu tidak apa namanya tidak berdasarkan frekuensi atau banyaknya pasangan tersebut melakukan hubungan seksual, tapi terjadinya kalau memang dari pertama kali melakukan hubungan itu sudah terjadi proses bertemu atau peleburan sel telur dan sperma. Jadi makanya di sini tanamkan kepada anak, banyak anak yang salah kaprah ketika diajak pacarnya untuk melakukan hubungan seksual, udah nggak apa-apa, cuma sekali ini mah nggak bakalan ngambil. Nah itu ilmu yang salah banget tuh Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya sih ilmu ini bisa apa namanya disebarkan oleh rekan-rekan Bapak, ada rekan-rekan guru di sini. Kemudian lanjut tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, siklus haid sudah pasti terhenti, kemudian terjadi mual, muntah, pusing, mudah lelah, dan mengantuk, terutama pada awal kehamilan. Bu Astuti, punten mengingatkan sisa waktu 2 menit. Oke, siap. Ya, ini lanjut saja ke pencegahan kehamilan remaja. Yang pertama adalah beri pemahaman tentang ekspresi cinta, di mana ekspresi cinta tidak harus ditunjukkan lewat sentuhan fisik. Kemudian ajarkan remaja menghargai dirinya, ya, kemudian menghargai tubuhnya, kemudian cita-citanya, serta melakukan pertemanan yang sehat. Remaja putra dan putri juga harus saling menghormati dan menghargai batasan dirinya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bekali remaja dengan pengetahuan, sikap yang positif, dan keterampilan yang memadai. Diskusi secara rutin ini sangat bagus sekali untuk pemahaman konsekuensi remaja mengenai kehamilan. Nah, infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang menular terutama lewat hubungan seksual dan pasangan yang sudah tertular. Penyebabnya bisa ada jamur, bakteri, protozoa, virus, dan parasit. Gejalanya ada banyak ya, saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah keluarnya cairan tidak normal dari alat kelamin, ya, seperti keputihan yang tidak normal. Kemudian terdapat luka dan rasa nyeri, pembengkakan, terdapat benjolan, kemudian terdapat tumor dan rasa gatal, serta bercak kemerahan. Namun tidak semua gejala ini dapat diobati. Nah, gimana cara mencegahnya? Ada ABC, Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah abstinence, tidak melakukan hubungan seksual. Ini khususnya kepada remaja. Jadi kalau memang belum waktunya kapan? Kalau memang belum menikah atau melakukan pernikahan yang sah dengan pasangan yang sah, tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian yang kedua adalah be faithful atau saling setia. Ketika kita sudah melakukan pernikahan, jangan pernah coba-coba untuk selingkuh. Walaupun banyak orang bilang kalau selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Itu salah ya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga adalah C, kondom. Kondom ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi untuk remaja tidak disarankan gitu. Ini mungkin disarankan untuk pasangan yang salah satu pasangan ini sudah terinfeksi IMS. Jadi untuk menghambat penyebaran atau penularan IMS. Nah, jika pernah melakukan perilaku berisiko, segera periksakan ke pelayanan kesehatan. Sudah habis ya, Bu? Iya, Bu. Udah, seadanya saja ya, Bu ya. Mohon maaf. Ya. Nanti ini Bu Astuti dengan Bu Cahyu minta tolong materinya di-share ke Ibu Hartini dan nanti Bu Hartini share ke grup. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kekurangan datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada sisa waktu 4 menit lagi nih. Berarti untuk penanya tidak ada kali ya, Bu
Astuti, mohon maaf Bapak Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Nanti jika kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung silakan bisa chat ke Bu Astuti. Baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi pertanyaan ya. Nanti disampaikan oleh Bu Astuti. Untuk aturannya Bapak Ibu bisa raise hand dan nanti untuk raise hand menanya jawab akan ditunjuk langsung oleh Ibu Astuti. Dan bagi yang menjawab bisa mendapatkan uang 100. Mohon maaf untuk pulusi. Adakah pulusi yang tadi menjawab pulusi tadi ada? Assalamualaikum. Ya sebentar. Pulusi tadi ada. Sepeda. Untuk pulusi Rizkiana Mardani. Ya nanti tolong langsung chatting ya, langsung japri ke Bu Hartini ya, Bu Lucy. Iya Ibu, baik Bu. Ya, ditunggu japriannya Bu Hartini. Silakan Ibu Astuti pertanyaannya. Oh pertanyaan untuk ini ya Bu, berarti dipilih. Ya, nanti dipilih. Siapa raise hand duluan? Mohon maaf untuk Pak. Waalaikumsalam. Kita untuk sesi Abdullah. Ya, Pak Abdullah, mohon maaf. Sesi tanya jawab tidak ada. Yang ada nanti menjawab pertanyaan. Siapa yang raise hand duluan ya tadi ya? Ya, silakan Bu Astuti. Yang raise hand duluan siapa tadi ya Ibu Bapak? Belum Pak, belum dimulai. Nggak tahu kalau ada Mira. Kasih pertanyaan dulu bulan. Bu Astuti silakan untuk pertanyaannya. Oh ya, baik. Menurut Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya remaja mengambil keputusan ketika ia mengalami suatu kejadian yang menurut dia merasa bingung? Ya, boleh Bu, boleh. Langsung aja kali ya. Ya, silakan Pak Abdullah. Boleh. Ya, silakan. Tapi nggak resen Pak Abdullah. Mana Bu Dewi? Boleh tidak? Yang aturannya resen Bapak. Pak Muhammad Muhtar. Pak Muhammad Muhtar duluan. Muhtar lagi. Ya, Pak Muhammad Muhtar silakan. Ya, siap. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Bagaimana sebaiknya remaja dalam mengambil keputusan ketika dia mengalami situasi yang membuat dia merasa bingung? Ya, untuk masalah mengambil keputusan bagi siswa, ya seharusnya kami sebagai para guru memberikan saran bahwa ketika siswa mengalami masalah itu harusnya diselesaikan atau minta petunjuk kepada orang tua dulu sebetulnya gitu, karena orang tua yang lebih berhak memberikan keputusan yang lebih baik itu untuk siswa, untuk anaknya. Kalau tidak, karena emang kalau untuk laki-laki biasanya orang yang paling dekat dengan beliau itu kadang temannya sendiri Bu, sehingga mengambil keputusan itu tergantung disampaikan oleh temannya gitu. Jarang yang meminta solusi kepada guru atau orang tuanya, kecuali kalau untuk masalah perempuan. Kalau perempuan kebanyakan kepada orang tuanya, apalagi ibunya seperti itu. Itu saja dari saya. Lebihnya mohon dimaafkan. Silakan ditanggapi Bu Astuti. Masih termut Bu Astuti. Ya, maaf. Baik, terima kasih Pak Muhtar. Jawabannya luar biasa sekali. Ada benarnya, memang remaja perempuan kalau mudah sekali berbicara. Kalau ada apa-apa cerita sama ibunya, ada apa-apa cerita sama ibunya. Tapi kalau untuk laki-laki, kalau tidak istilahnya kalau tidak didahului atau tidak diajak ngobrol atau tidak ditanya oleh orang tuanya, dia nggak akan berbicara. Betul seperti itu. Nah, cuman bagaimana nih si anak mengambil keputusan gitu. Nah, makanya di sini kita bekali anak cara-cara pengambilan keputusan supaya tanpa harus, khususnya untuk masalah yang sepele tapi menurut dia bingung gitu, khususnya untuk masalah yang tanpa harus ada persetujuan dari orang tua, dia buat keputusan dulu. Kalau seperti ini
bagus nggak nih gitu. Nah sudah setelah itu barulah dia konsultasikan. Tapi harusnya ada keterbukaan sih, orang tua harusnya yang lebih aktif ya. Kalau memang si anak tersebut pendiam atau jarang tidak berbicara kalau tidak ditanya, nah sebaiknya sih orang tua yang lebih aktif berbicara, berbincang, berkomunikasi layaknya seorang sahabat. Jadi sama, bukan seperti orang tua ya. Jadi seperti sahabat atau temannya di sekolah. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua sudah seperti itu, kemungkinan anak tidak merasa sungkan lagi. Ah, ibu gue mirip, ibu saya mirip sama teman di sekolah nih. Jadi kalau cerita tidak sungkan. Jadi seperti itu. Terima kasih ya Pak Mutar jawabannya. Ya, Ya, baik. Ibu. Mudah-mudahan Pak Mutar sudah jelas ya, paham apa yang disampaikan oleh Bu Astuti. Baik, Bapak, Ibu, terima kasih untuk atensinya ya Pak Mutar. Untuk berikutnya Pak Mutar silakan japri ke Ibu Hartini. Langsung japri ke Bu Hartini. Chatting. Pak Mutar dari SMP mana ya? Halo? SMP Bintang Seni. Ya, silakan Pak Mutar langsung chatting japri ke Bu Hartini. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke materi yang ketiga. Untuk sebelumnya dengan Bu Hasuti Wulandari, terima kasih banyak ya Bu ya, dengan keterbatasan waktunya, tapi insya Allah Alhamdulillah Bapak Ibu dapat mendapatkan pemahaman yang baik, dan jangan lupa tolong di-share untuk materinya Bu Hasuti Baik, ke Ibu siap Hasuti. Ibu Dewi. Terima kasih juga. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu dengan tema batasan diri dan pertemanan yang sehat. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Siti Mufliha SSI. Waktu yang tersedia sampai jam 3. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hartini sebagai Ketua Forum MGMPBK Kabupaten Bogor, Ibu Dwi Rati selaku moderator, dan Ibu Nanik Desemiati sebagai host di webinar ini. Dan juga para GPU dan juga rekan-rekan GPK, Kespro, serta Bapak Ibu peserta webinar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Baik, Bapak Ibu, saya melanjutkan rekan-rekan GPK saya. Baik, saya izin share screen ya, Bu Nanik. Silakan Bu Lili. Sebelum saya ke materi, mungkin saya mau menjelaskan dulu ya, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya itu materi cash flow ini sangat luas Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa satu hari itu selesai. Dan ini cover modul pendidikan cash flow-nya. Dan ini disusun oleh Kemenkes dan Kemendikbud. Nanti di folder Google Drive yang nanti yang tadi sudah di-share QR barcode-nya itu ada kami sematkan modul cash flow ini. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya nanti di rumah lebih dalam lagi. Materinya apa saja sih? Tidak hanya tentang organ reproduksi Bapak Ibu, tidak hanya tentang seksual gitu. Jadi tadi juga terkait nilai dan norma yang sudah dijelaskan oleh Bulan. Baik, saya akan lanjut ke materi. Apakah sudah tampak, Bapak Ibu? Sudah Bu Lili. Sudah Bu. Baik, saya menindaklanjuti dari materi Bulan tadi. Tadi Bulan menjelaskan bahwa untuk mencegah kehamilan itu salah satunya adalah proses pertemanan yang sehat, dan yang kedua adalah adanya batasan diri. Nah, kenapa kita angkat ini? Karena ini memang menurut kami ini topik yang sangat-sangat menyangkut peserta didik kita semua, sehingga kita harus tahu batasan diri seperti apa sih yang membuat pertemanan yang sehat, baik itu di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kalau tadi Bu Wulan membahas hubungannya lebih ke keluarga dan ke masyarakat,
karena di situ ada nilai dan norma. Tapi yang saya bahas di sini lebih ke pertemanan teman sebaya. Jadi teman rekan dia di sekolah, teman rekan dia di desanya, di kampungnya, di tetangganya. Baik, tujuan pembelajaran ini untuk peserta didik kita, kita akan mengharapkan bahwa nanti peserta didik mampu memahami apa sih batasan diri sehingga dapat berinteraksi, membuat pertemanan yang sehat, dan dia mampu menerapkan di lingkungannya. Baik, batasan diri itu sendiri, apa yang dimaksud dengan batasan diri? Batasan diri adalah aturan dan batasan yang kita tentukan untuk diri kita sendiri dalam berkomunikasi, menjalin hubungan, ataupun berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang memiliki batasan diri yang sehat, maka dia akan cenderung berani dan mampu berkata tidak untuk sesuatu yang tidak dia setujui atau tidak membuatnya nyaman. Saya mah tidak mau ikut ke sana, itu tidak baik misalkan. Jadi siswa kita berani mengucapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu terbuka pada orang lain ketika dirinya merasa nyaman dan percaya. Jadi ketika dia menemukan teman yang dia rasa nyaman atau orang dewasa yang dia merasa percaya, itu dia mampu terbuka. Itu adalah ciri batasan diri yang sehat. Kemudian ada 3 tipe batasan diri. Yang pertama adalah batasan diri yang sehat. Ciri-cirinya seperti apa batasan diri yang sehat? Dia akan berkata tidak jika memang tidak setuju, atau berkata iya jika dia memang mau. Yang kedua, dia akan cenderung membagi permasalahan atau informasi pribadi dengan cara yang tepat dan pada orang yang sesuai, yang dia percayai, tidak pada sembarang orang. Kemudian yang ketiga, dia memahami kebutuhan dan keinginannya sendiri dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Yang terakhir, dia dapat menerima jika orang lain berkata tidak kepada dirinya. Tidak marah kepada temannya jika temannya menolak dia. Kemudian tipe batasan diri yang kedua adalah longgar. Nah, ciri batasan diri yang longgar ini biasanya Bapak Ibu menemui teman yang suka berkelompok. Dia punya circle kalau anak zaman sekarang istilahnya. Nah, ini anak yang seperti ini biasanya dia sulit berkata tidak pada permintaan orang lain. Terus suka mencampuri urusan orang lain, kemudian dia bergantung sekali pada pendapat temannya, pendapat orang lain. Kemudian dia cenderung mau menerima perlakuan buruk dari orang lain. Jadi teman circle-nya misalkan iseng sama dia, dia terima aja. Dia tidak melawan atau tidak merasa risih, dia diam aja. Kemudian dia sangat takut dijauhi atau ditolak oleh kelompok circle-nya tadi, atau dijauhi oleh temannya. Sehingga dia cenderung mengikuti keinginan orang lain. Batasan diri yang ketiga itu adalah kaku. Nah, anak yang kaku ini biasanya kita lihat di kelas anak yang cenderung menyendiri, Bapak Ibu. Jadi dia cenderung enggan untuk meminta tolong kepada orang lain. Kalau dia butuh bantuan, itu dia cenderung diam. Dia nggak berani, tolongin dong. Tidak berani dia berkata seperti itu. Yang kedua, cirinya sangat introvert atau tertutup mengenai informasi pribadi. Dia jarang cerita sama temennya maupun sama guru. Yang ketiga, cenderung menyimpan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, itu cenderung menjauh dari kelompok karena takut akan ditolak. Nah, tipe batasan diri yang kaku ini yang biasanya terjadi kasus-kasus siswa bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, ini siswa perlu tahu tipe-tipe batasan diri yang sehat seperti apa, sehingga mereka menjauhi batasan diri yang kaku ataupun longgar. Kemudian jenis batasan diri itu ada 7. Yang pertama fisik, itu cenderung tentang area ruang pribadi, termasuk batasan sentuhan fisik. Kita harus menekankan Bapak Ibu bahwa walaupun sedekat apapun dia berteman, ada anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh temannya. Itu tidak hanya organ seksual, seperti bibir, itu juga tidak boleh disentuh, baik itu oleh teman dekatnya gitu, apalagi yang berlawanan jenis. Nah, itu kita harus tekankan kepada siswa. Kemudian batasan intelektual. Nah, ini batasan terkait ide dan pendapat. Jika dia memiliki batasan intelektual yang sehat, dia cenderung akan menghargai pendapat atau ide orang lain. Dan kalau tidak setuju, ya dia berani bilang
Saya tidak setuju seperti itu. Kemudian yang ketiga, batasan emosional. Batasan emosional ini batasan yang terkait perasaan individu. Nah, batasan emosional yang sehat seperti apa? Dia tidak terlalu banyak mengumbar perasaan. Jadi perasaannya itu atau emosi yang sedang dialami tidak harus dikatakan ke semua orang. Kemudian yang keempat, batasan seksual. Batasan ini terkait aspek emosional, intelektual, maupun fisik terkait seksualitas. Nah, ini biasanya sudah terjadi pelanggaran batasan seksual itu berupa pelecehan seksual atau menyentuh organ tubuh yang tidak boleh dipegang tanpa persetujuan. Kemudian memberi komentar negatif terhadap seksualitas seseorang. Yang kelima, batasan material. Material ini terkait barang ataupun uang milik seseorang. Nah, kadang nih sesama teman dia meminjam tanpa izin atau memakai barang temannya tanpa izin. Nah, ini dia harus bagaimana cara menyikapi batasan material dari dirinya tadi. Yang keenam adalah batasan waktu. Nah, batasan waktu ini seringkali anak melanggar, di mana dia harus bisa menggunakan waktunya dengan bijak. Membagi waktunya antara bermain, main game, beribadah, maupun berkumpul dengan keluarga. Jangan sampai lebih dominan untuk temannya dibandingkan dengan keluarganya. Yang ketujuh, batasan di dunia digital. Nah, sekarang udah di area di transformasi digital ya Bapak Ibu. Jadi dunia digital itu hal yang sudah wajar untuk suatu remaja, itu sudah suatu kebutuhan. Nah, batasan yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan dunia digital itu adalah berinteraksi orang lain di dunia maya. Jadi tidak menampilkan data pribadi yang bersifat rahasia di internet atau membagikan password media-media sosial dia. Baik, ini hubungan sehat dan tidak sehat. Definisi hubungan yang sehat adalah hubungan yang memiliki karakteristik komunikasi yang terbuka dan tingginya tingkat kepercayaan satu sama lain. Jadi kepercayaan seseorang itu memang perlu kita perhatikan. Ketika remaja membina hubungan dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, sahabat maupun saudara, itu perlu memahami hubungan yang sehat dan tidak sehat. Nah, hubungan yang tidak sehat seperti apa sih? Atau istilahnya adalah toxic relationship. Yang pertama cirinya adanya perasaan takut. Jadi pada saat dia dekat dengan seseorang, dia udah takut duluan nih, gitu. Jadi dia selalu merasa hati-hati. Kemudian yang kedua ada perasaan tidak berharga. Jadi dia sering direndahkan oleh temannya, dianggap tidak mampu, atau tidak dihargai pendapatnya sama sekali. Yang ketiga adanya perilaku kasar atau mengancam. Nah, ini jika ada kegiatan mengancam atau menyakiti atau menghancurkan barang orang lain, nah kemudian dia merasa, oh kok saya diancam ya? Pokoknya kamu kalau nggak temenan sama saya, nggak diajak atau ditinggalkan atau nggak ditemenin. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membentuk toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat. Kemudian yang keempat adanya perilaku mengontrol. Misalnya ada seorang dalam hubungan tersebut, dalam satu circle-nya, kelompoknya, dia selalu menentukan apa yang akan dilakukan bersama. Atau menyuruh, besok kita ke sini ya, pakai baju ini ya, dipaksa. Padahal temennya misalkan nggak suka warna kuning, dipaksa untuk pakai baju warna kuning supaya samaan gitu satu kelompok. Nah, hal-hal ini adalah hubungan yang tidak sehat. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada para peserta didik kita, supaya bisa menjalin pertemanan yang sehat. Baik, Bapak Ibu, saya sudah melakukan praktek baik di kelas. Nah, kemarin itu saya melakukan pembelajaran di kelas terintegrasi dengan materi CAS Pro. Dan kebetulan di sekolah saya sekaligus dilakukan lesson study. Jadi beberapa guru mata pelajaran itu melihat saya mengajar di kelas. Nah, ini contoh-contoh poster yang dibuat peserta didik terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menyisipkan, ini kan sebenarnya lebih ke perilaku ya Bapak Ibu ya, untuk ditanamkan kepada peserta didik kita. Nah, itu bisa disisipkan di mata pelajaran Bapak Ibu. Baik, misalkan setelah ulangan, enggak, disisipkan. Nah, biarkan anak mengeksplorasi dirinya, membuat poster sendiri nasihat untuk temennya, batasan diri seperti apa, atau pertemanan yang sehat seperti apa sih. Nah, kemudian
itu sama mereka didokumentasikan dan bisa diupload ke media sosial masing-masing sehingga teman-temannya bisa tahu nih daripada dia ngupdate status yang menyinggung lebih baik mengedukasi tentang kesehatan reproduksi ini. Nah, ini kemarin saya mencoba membuat media pembelajaran terkait Kespro. Nah, di kurikulum Merdeka ini, saya bersyukur sekali kita sudah difasilitasi oleh Kemendikbud ya, bahwa kita dikasih keleluasaan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Dan Ki Hajar Dewantara pun menekankan bahwa pembelajaran itu yang pertama harus menyenangkan, membuat siswa kita bahagia. Nah, saya jadi tercetus untuk membuat permainan, jadi kegiatan evaluasi pembelajaran tapi melalui permainan monopoli ini. Sehingga selain mereka teredukasi, juga olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga dia bisa terbentuk gitu atau bisa dikembangkan. Nah, ini contoh media pembelajaran. Kalau monopoli beneran kan negara-negara ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya masukinnya adalah materi-materi Kespro. Jadi misalkan anak melangkah kena tentang batasan diri. Nah, nanti dikasih pertanyaan, jika dia bisa berhasil kita kasih uang gitu Bapak Ibu. Tapi dia tidak bisa menjawab, itu anak melakukan kegiatan ini, dan dibandingkan kita ceramah menjelaskan, kayaknya ini lebih efektif menjelaskan ke mereka tentang materi Kespro. Ibu Siti, mohon maaf, waktunya sisa 3 menit lagi. Ya Bu, ini udah selesai. Ini video pembelajaran saya. Jika Bapak Ibu pengen lihat praktek baik saya di kelas, bisa scan videonya. Nah, ini ada di YouTube channel saya. Untuk sharing saja Bapak Ibu. Baik, materi saya sudah selesai. Saya di sini sebenarnya bukan narasumber, kita sharing saja Bapak Ibu. Jadi saya buka forum diskusi saja ya. Boleh ya Bu ya? Bu Dewi, Ya. saya buka forum diskusi aja ya. Di 5 menit terakhir. Boleh berpendapat Bapak Ibu di poin nomor 1 atau nomor 2, dipersilakan. Yang pertama, sebutkan motivasi satu saja kelakuan baik dan buruk yang pernah kira-kira diterima oleh teman Bapak Ibu. Yang kedua, disajikan data sebagai berikut. Ini data real ya Bapak Ibu ya. 58% remaja perempuan itu mendiskusikan mengenai menstruasi kepada temannya. 38% laki-laki mendiskusikan mengenai mimpi basah pertama kali dengan temannya. 62% remaja perempuan dan 51% remaja laki-laki mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi dengan temannya. 21% remaja perempuan dan 26% remaja laki-laki bertanya kepada temannya jika membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan reproduksi. Nah, dari fakta ini artinya kan peran teman sebaya itu penting banget. Nah, disinilah peran guru mungkin bisa untuk menuntun kita sebagai pamong untuk mengedukasi peserta didik kita supaya tidak salah jawab, tidak salah langkah dari jawaban temannya tadi. Nah, ini kita bisa edukasi tentang kesehatan reproduksi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ngasih pendapat, silakan. Ibu Siti, mohon maaf untuk karena kita kesepakatan ya dari yang pertama. Boleh silakan untuk menanggapi dari materi diskusi yang disampaikan oleh Bu Siti. Nanti dipilih salah satu saja untuk yang menyampaikannya. Langsung kuis berarti Bu? Ya. Ya, ini saya... Baik, Bapak Ibu, saya persilakan. Saya hanya punya satu pertanyaan saja, karena menurut saya batasan diri itu penting. Yang tadi sudah saya jelaskan. Tolong Bapak Ibu harus dimiliki oleh seseorang. Suaranya terputus. Ya, silakan Bapak Ibu yang resen. Bagi yang penanya yang sudah mendapatkan, mohon untuk digilir kepada penanya yang lain yang belum sempat. Siap, Bu, Ya, siap. Pak Nanang, silakan Pak Nanang.
Ya, Pak Nanang, silakan. Pak Nanang dari mana? Sekolah mana, Pak? Dari SMP 1 Cibinong, Ibu. SMP Negeri 1 Cibinong. SMP 1 Cibinong. Iya, Ibu. SMP mana, Pak? Terputus-putus. Iya, Ibu. SMP 1 Cibinong. Oh ya, silakan dilanjut Iya. aja ya Bu Siti ya. Batasan Bu ya, tadi yang ditanyakan batasan yang ada Bu Siti, mohon maaf. Mohon maaf. Bu Siti. Bu Leli suaranya kurang kencang. Bu Siti. Iya. Terdengar? Ya, baru Iya. terdengar. Baik, tadi Tadi yang ditanyakan batasan diri ya, Bu iya, ya? 3 tipe Ya, ada batasan 7 Bu diri. ya. Bukan, 3 tipe. 3 3 tipe, tipe bukan batasan diri. yang Bukan jenis. Bukan jenis. 3 kirain tipe saya tadi batasan soal diri yang harus terputus-putus dimiliki ya. oleh seseorang. Kalau itu saya nggak tahu Ibu. Angkat tangan aja deh Bu. Oke, kita alihkan tadi dengan Ibu siapa itu ya yang sudah? Bu Wiwin, Bu Wiwin. Ya, Wiwin. silakan Bu Wiwin. Iya. Iya, Silakan Bu Assalamualaikum Bu Wiwin. Siti. Iya, saya coba yang batasan diri yang Ibu 3, yang perkenalkan mungkin diri dulu, Bu. ya, Iya, Bu nama Wiwin saya dari Bu mana? Wiwin Jueria, SMP 3 Cibung Bulang, Ibu. Oh iya, Bu mangga Dewi, Ibu. ya, mungkin yang 3 itu yang sikap batasan diri yang longgar, kaku, sama itu ya Bu, ya satu lagi. Itu bukan Bu Siti, Iya, Punten. satu lagi apa, Yang Bu? longgar itu apa dia terbuka dengan temannya tuh sempit. Satu lagi saya lupa. Satu lagi itu yang selalu mengikuti kawannya itu Itu longgar, Bu. longgar ya. Oh, yang satu saya sepertinya nggak perhatikan. Mohon maaf Ibu Siti, saya cuma hanya 2 tadi yang saya perhatikan, longgar dan sempit. Longgar itu selalu mengikuti kawannya. Kalau sempit mungkin lebih ke Maaf, introvert. Bu, tidak ada Mungkin. sempit. Oh ya, maaf kaku, maaf Ibu Siti. Gimana, Bu Mungkin itu Dewi? aja Bu. Ya, karena Yang ini penting cuma 2. karena ini bulan puasa ya Bu Siti, kita berikan sedekahnya saja. Atau nuhun Bu Dewi. Tadi yang pertama. Karena gini, masih ada kemauan ya Bu Siti ya dia Iya, Bu betul. Wiwin untuk Saya menjawab. terserah Ibu Silakan. Dewi saja. Ya, Bu, Saya memang Sebenarnya sering yang memberikan paling edukasi, utama, Punten, Ibu Bu, Dewi dan ya. Ibu Siti. Saya memang saya guru matematika, tapi saya sering memberikan edukasi seks kepada anak-anak karena saya lihat ya mereka itu sering menggunakan emoji atau emot di WA-nya dengan maaf ya stiker yang pornografi atau apa. iya Jadi betul. saya memang lebih selain ngajar matematika, saya juga lebih menekankan juga pergaulan anak-anak biar agar Betul, Bu. dijaga ya Bu. Dan itu memang tanggung jawab kita semua sebagai Ya, semua. pendidik, betul, Bu. Karena Bukan memang hanya guru IPA. sekarang Ya, Bu. itu bahkan ada games tentang alat Iya. reproduksi, Bapak Ibu. Iya, Saya memang. Jadi pernah cek mereka handphone lebih tahu. siswa ya. Iya. Iya, jadi mereka lebih pintar dan lebih lihai, Bu, lebih tahu. Kadang kita juga tidak memberitahukan, mereka mencari sendiri kadang ya, Bu ya, karena mungkin sesama teman tadi atau apa gitu. Mungkin Itulah itu aja peran Bu kita Siti, yang harus punten. menuntun ya, Bu Iya, ya. sangat berperan, Bu. Bu Wiwin, satu Makanya tadi lagi sebenarnya mangga yang paling apa? utama batasan diri yang Apa? sehat. Yang sehat. Iya. Oh iya, punten saya tadi nggak perhatikan mungkin Ibu Siti. Iya, Jadi Ibu Dewi, Ibu sehat, Siti hatur longgar, nuhun ya. dan kaku ya Bapak Ibu. Dan kaku, iya, enggak. Terima kasih Bu Ya, Wiwin. mungkin itu Ya. sami-sami Ibu Siti nuhun ya. Ibu Ya, Wiwin, Ibu Assalamualaikum. Wiwin Ya, langsung iya, menghubungi Japri ke Bu. Bu Hartini ya. Iya, Ya. Ibu Dewi hatur nuhun Bu Ya. Dewi ya. Yo, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Siti? Mohon maaf ini karena waktunya sudah Enggak Ibu. terbatas ya. Baik Bapak Ibu, untuk Bu Siti terima kasih banyak materi yang ketiga ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan walaupun keterbatasan waktu kita masih bisa ambil hikmahnya dan bisa ada manfaat ilmu dan pengetahuan yang sudah diberikan oleh para pemateri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita ada sesi foto dulu, foto bersama. Silakan Bu Nani. Baik, Bapak Ibu silakan
kameranya dibuka, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Pertama, saya akan adakan sesi foto bersama untuk slide ke-1. Siap-siap Bapak Ibu yang di slide ke-1. 1, 2, 3. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berada di slide kedua, saya harap Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang berada di slide ketiga, kiranya Bapak Ibu berkenan untuk membuka slide-nya. Kami akan mengadakan sesi foto bersama untuk Bapak Ibu yang berada di slide ketiga. Silakan Bapak Ibu yang di slide ketiga. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Dewi? Iya. Terima kasih Bu Nani. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih nih untuk narasumber yang sudah memberikan paparannya pada sore hari ini, kepada Bapak Arif, kepada Ibu Cahyu, kepada Suti, dan juga kepada Ibu Siti Mulifha. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya dapat diberikan kepada kita yang telah hadir pada hari ini. Dan kami pun juga sebagai pengurus mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya para peserta yang ternyata masih tidak bosan-bosannya selalu bergabung di forum kami. Baik Bapak Ibu dari pengurus FKMGMP Kabupaten Bogor, mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun kekurangan dari pelaksanaan kegiatan webinar pada hari ini. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama, iya. Terima kasih Bu Nani, izin live. Iya, sama-sama Bapak.